Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serdadu PSHT. Serdadu PSHT. Dulur-dulur, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan tahap akhir dari dulur-dulur tahun 2023, khususnya cabang Lamongan yang kemarin telah mengadakan pengesahan, Mas ya. Iya, benar sekali. Tanggal 20 sama 21, Mas. 20, Bang. Di hari kedua itu, Mas, ada yang ya membuat gempar lah dulur-dulur PSHT di media sosial, khususnya TikTok itu penuh dengan konten tentang PSHT Lamongan. Kontroversi. Sebenarnya apa yang terjadi itu, Mas? Kok sampai PSHT Lamongan khususnya pamternya itu disalahkan? Ada yang bilang seperti gini-gini. Kita lihat ya videonya atau bagaimana? Langsung kita lihat aja. Kita lihat aja. Itu, Mas. Captionnya ini keluh kesamu 3 kota lur, Gresik, Sidoarjo, Lamongan. Ada tulisannya pamter, Mas. Pamter, polisi sama TNI. Yang bawah hati bersinar. Saya akan dikucilkan berarti, ya. Mas. Gimana itu, Mas? Kita kan domisili Lamongan ya. Otomatis akun Instagram Serdadu ini mesti di-mention, Mas. Ditanyakan, bagaimana Lamongan? Lamongan amankah? Itu sudah, wah, banyak lah notifikasi tentang pertanyaan, bagaimana Lamongan, Mas? Amankah Lamongan, Mas? Kalau aku pribadi, Mas ya, kemarin itu Pamter sendiri nggak tahu pastinya ya. Cuma dari informasi-informasi itu Pamter sendiri itu tidak melakukan pemukulan, tapi mungkin ada beberapa pihak yang membuat gaduh. Sesuai dengan klarifikasi dari Mas Harto, kan memang benar-benar tidak ada kericuan, tidak ada pemukulan, Mas ya. Iya, tidak terjadi bentrokan itu. Tidak terjadi bentrokan. Karena kemarin kan Mas Harto sendiri yang di daerah mana itu, yang Mas Harto mengawal itu kan? Oh iya, ada videonya ya? Ya, ada videonya. Nanti bisa dilihat lah gimana Mas Harto mengawal dulur-dulur. Nah, jadi kalau ada itu berarti memperlihatkan kalau memang ramah, Mas ya. Memang ramah, Mas Harto itu welcome. Seperti kita kemarin kan habis dari rumahnya kan Mas Harto itu welcome. Jadi kalau ada video yang mengungkapkan bahwa Pamter itu seperti ini, mungkin ada beberapa pihak yang sengaja, Mas. Oh, sengaja memprovokasi, Mas. Bisa dibilang mengadu domba lah antara Pamter dengan dulur-dulur sendiri. Ya. Itu kalau menurutku. Kalau menurut Mas ya? Itu, Mas, sama itu, Mas. Sama ada yang viral yang kedua ini, Mas. Soalnya ini disamakan dengan Lamongan, maksudnya diberitakan terjadi di Lamongan. Sedangkan ini tidak di Lamongan, Mas. Kita lihat videonya. Ini dia video kedua ya, yang viral juga, Mas ya. Ini terjadi di Gresik, Mas, tepatnya di Bobo. Saya juga kurang tahu di Bobo di mana. Bobo mungkin, Mas. Bobo ya. Bobo. Oh, ya itu. Nah, ini kan memang ada penyemprotan gas air mata ya dari aparat polisian dalam menghalau dulur PSHT. Jadi ini disamakan, dipukul rata lah, terjadi di Lamongan, jadi di Gresik. Padahal di Lamongan sendiri tidak ada gas air mata. Berarti intinya kejadiannya itu di Gresik, tapi itu di sama ratakan. Diibaratkan kejadiannya di Lamongan. Ya, gitu. Itu kan termasuk provokasi juga. Jadi untuk dulur ya kalau yang membuat konten yang intinya memperkeruh suasana, mending tidak usah lah, Mas ya. Janganlah. Hanya video viral yang menyangkut PSHT Lamongan tersebut, Mas ya. Kang Mas Harto membuat klarifikasi, Mas, sampean. Nah, ini dia, kita lihat kopikannya. Oke, kita lihat. Ini, Mas, video klarifikasi dari Ketua Cabang PSHT Lamongan. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harto, Ketua Persaudaraan Sejahtera Cabang Lamongan. Dalam hal ini akan mengklarifikasi berita-berita di media sosial yang mengatakan atau memberitakan bahwa pengesahan pada hari kedua tanggal 21 Juli kemarin, jadi sudah dipastikan Lamongan itu tidak benar ya. Karena ketua cabang sendiri yang klarifikasi resmi, Mas ya. Pernyataan resmi kalau memang hari kedua itu tidak ada bentrokan, dan berjalan nyaman. Jadi ini tidak terjadi di Lamongan. Kalau ada konvoi dari adik-adik itu betul, saya akui ada, dan itu saya tunggui, saya pantau langsung bersama Bapak Kapolres, pejabat utama Polres, Bapak Dandim,
beserta pasinya, dan alhamdulillah adik-adik ini kembali dengan tertib setelah kita beri pengertian, dan alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat. Jadi pada intinya pada pengesahan hari kedua kemarin, setelah cabang Lamongan dan masyarakat Lamongan ini tidak ada bentrokan. Berarti ada yang mengabarkan sampai adanya yang meninggal, Mas. Nah, yang perempuan jatuh di kereta api, Mas. Itu Jadi, berita hoax. Kita jaga Parah berarti ya. situasi kondisi. Ingat lur, jangan sampai yang gampang termakan provokasi. Yang sudah saling bahu membahu bersinergi untuk membangun Lamongan, baik itu TNI, Polri, perguruan pencaksilat, dan masyarakat, ini kita dukung. Jadi sekali lagi tolong abaikan berita-berita yang menyesatkan. Jadi berita pengesahan di hari kedua di cabang Lamongan ada yang meninggal, itu adalah berita yang menyesatkan. Jadi sama sekali tidak ada. Jadi tolong saudara saya jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oke, itu saja dari saya klarifikasi dari Ketua Eksekutif Cabang Lamongan bahwa pada saat pengesahan kedua Lamongan adem ayem, tidak ada bentrokan atau bahkan yang meninggal itu berita bohong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin kita sendiri kan yang di rumah Mas Harto kan sudah diimbau Mas ya. Iya. Janganlah sampai ada konvoy, karena konvoy itu hanya untuk kesenangan. Iya, senang semangat. Dulu toh. Sabar, hilang Jan. Tapi memang itu, Mas. Tahun muda ya. Negara muda. Angel kendali. Di akun Rayon Kramat, Mas. Sepertinya salah satu rayon di Lamongan. Asli lo di losno koyo biyen malah aman sumpah. Delok saka pengalaman tahun-tahun biyen, dulur-dulur teko acara pengesahan guru pengen temu dulur karo ngopi wis. Ora dibatasi. Tak dibatasi akeh konvoy mobil-mobil nggak jelas malahan. Nah, itu Mas. Komentarnya bagaimana? Berarti intinya itu beliau mendukung adanya konvoy tapi tanpa pembatasan. Jadi langsung ditemukan di padepokan gitu. Itu masalahnya dulu. Sekarang itu loh. Sekarang itu generasinya beda. Beda zaman, beda pemikiran, beda orang. Kalau dulu mah ya konvoy tanpa bendera. Nah, sekarang bendera mobil-mobil, terus flare. Nah, gitu. itu loh masalahnya, Mas. Susah Mas. Kalau kita samakan dahulu. Ya, kita menyamakan zaman dulu dan zaman sekarang itu susah. Pertama ya pemikiran orang-orangnya, terus yang kedua dulu itu nggak sebanyak sekarang. Oh iya, ya kan? Nah, benar. Jadi cara mengatasinya pun lebih mudah. Kalau sekarang kan bayangan setiap tahun kurang lebih 3.000-4.000 lah di Lamongan. Itu yang dari Lamongan saja. Sama tujuan konvoy ben yo kepen ketemu dulu. Murni ya. Tujuan konvoy kepen gawe konten. Iya. Iya ngono ku. Kalau aku dulu Mas ya, kan pengesahan 2013, 2014 sudah ngeterno siswa lah kasarannya. Jadi dulu itu konvoy itu sebatas rayon ya, sepedaan bareng, nggak ada kenapa brung-brung, langsung kumpul di depan padepokan kayak seleb itu. Iya. Kayak seleb. Itu ngopi di situ. Ya emang seperti itu. Nek menurut gue mending ngono Mas. Maksudnya ditemui langsung nang padepokan. Terus nggak ada pengumpulan massa. Jadi yo gak harus mengumpul massa ya. Jadi ibarat kata seperti ini. Dari rayon A kasarannya berangkat sendiri. Rayon B berangkat sendiri. Jadi titik temunya langsung di padepokan, ngopi santai. Tapi sekarang kan beda. Susah. Nah, itulah ya mungkin saking kreatifnya ya anak-anak sekarang gitu. Kasihan Mas Harto juga Mas. Yeah. Ketua cabang kita itu sudah berjibaku bagaimana supaya pengesahan itu berjalan lancar. Alhamdulillah yang di dalam pengesahannya itu berjalan lancar. Yeah. Tetapi di luarnya ya sulit untuk mengondisikan. Bawaan ini Mas, pakai yang mobil tertutup. Yeah. Kayak elep seperti itu. Benar sekali. Mengurangi adanya inilah. Jadi kalau kalau ada komentar ya, kalau saya lihat kan banyak yang bilang gini, konvoy itu untuk mengamankan adik-adik. Salah Mas. Salah temenan. Kalau bisa ya memang adik-adik sudah aman, malah kalau nggak ada konvoy. Nah itu tanpa konvoy adik-adik lebih aman. Mungkin pemikirannya itu adik-adik diserang setelah pengesahan diserang gitu loh dari perguruan lain. Beda-beda zamannya. Itu perguruan lain Mas ya. Mungkin untuk saat ini
bisa lebih diminimalisir karena kemarin waktu pengesahan pagar Nusa sendiri Oh iya. Mas Harto diminta tolong Untuk keamanan ya. iya untuk keamanan juga Ya, jadi bisa timbal balik lah. Nah, jadi kemarin kan Pak SHT, Pak SHW juga mengawal pengesahan santri-santri baru warga Pagar Nusa Mas ya. Itu cukup baik menurut saya untuk kemajuan pencaksilat khususnya di Lamongan. Nah, karena ada keramaian di Lamongan, bisa disebut keramaian ataupun berita hoak, sampai Mas Harto dari ketua cabang pun melakukan klarifikasi dan sampai penghujung Mas Jarwo Mas, Iya, yang selaku ketua Pamter pusat. Iya. juga ikut melakukan himbauan atau klarifikasi, bisa disebut apa Mas? Klarifikasi. Mas. Klarifikasi juga ya. Langsung kita lihat videonya, Lur. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sejahtera Lamongan. Untuk saudara-saudara saya, kejadian di Lamongan saya sudah cross check dengan salah satu anggota Pamter bahwa kejadian itu sebetulnya tidak ada maksud dan tujuan untuk pemukulan dari Pamter Lamongan. Informasi yang saya terima, Pamter tidak bisa menguasai lagi adik-adik yang membludak untuk datang ke Lamongan atau sekitar Padepokan. Nah, karena Pamter tidak mampu lagi untuk menghalau adik-adik, untuk melarang adik-adik masuk. Berarti Pamternya dilempar batu. Ya, Pamter dilempar batu dari akhirnya Pamter mundur diserahkan ke oleh kepolisian. Oh, jadi aparat yang maju sih. Kemudian saya tidak tahu yang kepalanya itu berdarah-darah, yang mukanya berdarah-darah itu yang dilakukan oleh siapa? Saya tidak paham. Karena apa? Karena tidak ada video atau foto yang menunjukkan. Saudara-saudara saya terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan Nisa Trate. Di sini ada yang menggoreng kasus di Lamongan sehingga seakan-akan kasus itu sangat gawat, kasus itu seakan-akan sesuatu yang sangat menakutkan. Jadi itu saya terima. Mari kita saling introspeksi diri, tidak menyalahkan antara satu dengan satunya, dan jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah persatuan dari perjalanan sejati Trate kita. Itu dari saya, terima kasih. Mohon untuk dicermati, dan untuk adik-adik sudah memberikan laporan kepada saya, insya Allah akan tetap saya tindak lanjuti untuk ke pimpinan pusat maupun ke Dewan Pusat.
Untuk adik-adik yang dipukuli oleh polisi berdarah-darah, silakan lapor ke Bid Propam Polda Jatim. Kalau perlu saya akan dampingi. Terima kasih. Itu dari saya. Atas perhatiannya, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Nisa Trate Jaya. Nah itu mas, jadi kita tidak boleh terprovokasi ya, tidak boleh mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu pastinya gitu. Untuk yang berdarah-darah itu tadi kan memang Mas Jarwo sudah mengatakan tidak ada bukti, ya tidak video ataupun foto yang memang dilakukan oleh Pamter Lamongan itu mas itu. Ya. Bisa jadi itu untuk menggoreng saja berita, memanfaatkan. Ya memang kontennya terlalu keras mas ya. Seperti kayak Pamter tapi kok mukuli dulur dewe. Nah itu mau ilingo sumpalan janjimu, kontennya ngomong loh mas. Nek aku pribadi mas, itu gimana ya? Yo agak greget ya. Greget, pasti sangat greget. Kenapa kok bisa dibuat konten seperti itu? Sedangkan Pamter sendiri tujuannya untuk benar-benar mengamankan apapun kegiatan di SA Trate diamankan oleh Pamter. Iya. Dan kenapa kok sampai dibentuk Pamter? Ya karena kemarin-kemarin ada kericuan, terus siapa yang bertanggung jawab untuk melerai kericuan ini? Ya tentunya semua warga SA Trate. Tetapi kan ada yang lebih khusus, dinamai jadi Pamter itu, seperti itu. Berarti memang efektif ya? Efektif. Bentuknya Pamter ya. Tapi ya kalau bisa kesadaran ya mas, kesadaran dari dulur-dulur SA Trate khususnya yang masih ngeyel kalau konvoy itu budaya, hanya kesenangan semata yang bisa merugikan orang lain. Apalagi konvoynya itu hanya untuk membuat konten. Wah itu hal yang tidak bermanfaat. Dan daripada seperti itu, mending kalian di rumah dan mendoakan kelancaran adik-adik kita. Benar sekali. Terus jangan samakan zaman dulu dengan zaman sekarang, beda. Oke dulur-dulur, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan.